mari kita berdoa untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa di surga. Pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan menyertai kehidupan kami dan semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan bergabung di dalam ibadah saat teduh kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih atas semangat yang baru terus diperbaharui, yang membangkitkan kekuatan di dalam setiap hati orang-orang percayamu ya Tuhan, untuk datang dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang sedang kami jalani, karena kami tahu betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kehidupan kami setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk diperlengkapi oleh kebenaran-Mu, dipimpin oleh Roh Kudus kepada sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada pagi hari ini semuanya kita sudah ada di ruangan Zoom meeting ini, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming Facebook maupun yang ada sebentar di YouTube. Tuhan memberkati kita semuanya ya, saudara-saudaraku ya. Puji Tuhan. Nah, ya kemarin kita sudah sama-sama memulai ya bagian dari Galatia pasalnya yang keempat ya. Bapak Ibu Saudara, ada topik yang baru yang kita sama-sama pahami, yaitu tentang bagaimana kita sebagai anak-anak, disebut anak-anak adopsi ya, anak-anak adopsi yang telah didewasakan di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, ini adalah satu berkat yang baru ya, berkat yang sangat mendorong hati kita semua bersyukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya yang dianggap oleh Tuhan sudah menjadi dewasa di dalam Kristus karena penebusan oleh darah Kristus atas segala kelemahan dan segala kekurangan dan segala hal yang menghambat kita untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya di dalam Tuhan. Ya, semuanya telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pengangkatan kita sebagai anak-anak Tuhan itu berbeda dengan pengangkatan orang-orang Israel. Mereka juga sebagai anak-anak Tuhan juga, tetapi mereka, orang Israel itu bersifat bangsa. Ya, bersifat bangsa karena perjanjian covenant Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudara sebagai bangsa-bangsa lain, ya, sekarang kita ini diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya sesudah kita ditebus dengan sempurna. Amin. Sesudah kita dibayar lunas, sesudah kita ditebus dengan sempurna, dibayar lunas, ya, maka sekarang kita ditempatkan di dalam suatu wadah. Kita ditempatkan di dalam suatu wadah ya, yang mana kita ini adalah pewaris surga yang diberikan hak untuk bisa menikmatinya
ya, dan disanggupkan untuk menikmati bersama-sama dengan Kristus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya adalah harus selalu bersama-sama dengan Kristus, ya. Nah, karena Kristuslah yang menjadi kepala, ya, kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya kembali mengajak kita membuka Alkitab kita di Galatia pasalnya yang keempat, ya, di mana ya saya akan membaca lagi ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ya, Paulus memberikan kepada kita ya penjelasan lanjutan ya tentang posisi kita ini dengan sebuah ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya akan membaca ya di dalam ayat 1 Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ya, demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ya, nanti di hari-hari berikutnya ini akan dijelaskan lebih detail lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang di ayat 3, ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, ya, menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, setelah dilakukan penebusan atas segala ya kelemahan, atas segala dosa dan kesalahan kita, barulah kita bisa diangkat menjadi anak, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepada bangsa Israel tidak dikatakan demikian. Karena orang Israel sudah diangkat menjadi anak ya sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, ya. Tetapi kita tidak bisa diangkat menjadi anak-anak Tuhan sebelum Yesus Kristus mati disalibkan. Jadi haruslah darah Kristus tertumpah lebih dulu, ya, supaya kita diterima menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, sebagai anak-anak adopsi dikatakan, ya, anak-anak adopsi. Nah, sekarang saya mau menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, ya, sedikit dulu kita tambahkan dulu ya, kita pahami dulu di dalam 1 Korintus pasal 3. Saya ajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 3, ya, bagaimana Paulus di sini membedakan ya kita sebagai anak-anak adopsi, ya, yang harus bersikap menjadi dewasa, ya, dengan anak-anak adopsi yang masih tertinggal di dalam penyesuaian, ya, tindakan kita sesuai dengan panggilan kita, dan ini terjadi kepada jemaat Korintus, ya. Ya, kita lihat dulu dalam 1 Korintus pasal 3, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat 1, ya. Ya, jadi ini adalah ketertinggalan dari jemaat Korintus menyesuaikan sikap mereka, perilaku mereka dengan pandangan kasih karunia, dan ini tidak boleh terjadi kepada kita lagi. Amin. Ya, karena kita sudah mendapat kesempatan untuk belajar bertumbuh bersama,
Kita lihat di 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dikatakan, dan aku, kata Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu ya tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, jadi ya dikatakan di situ bahwa Paulus belum bisa berbicara kepada jemaat Korintus ya di awal, di mana dia ya berbicara menyampaikan Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan. Ya belum bisa berbicara seperti kepada orang yang sudah matang, yang sudah dewasa. Kenapa? Ya Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan di ayat 2 ya, di ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, ini adalah ya posisi dari orang-orang percaya, orang-orang kudus yang sudah lama diselamatkan. Tetapi Paulus katakan, kamu belum bisa menerima makanan yang keras. Kenapa? Ya karena kamu sendiri yang membuatnya. Ya, kenapa demikian? Seharusnya kalau kita sudah menjadi dewasa, jadilah kita bersikap seperti orang dewasa. Amin. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, supaya apa? Supaya sesuai. Supaya selaras, dan kalau tidak demikian berarti nggak masuk akal, begitu ya. Jadi Tuhan mau supaya masuk akal ya kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka Tuhan mau supaya kita menyesuaikan apa yang kita percayai sesuai dengan apa yang kita lakukan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara luar biasa. Jadi Paulus katakan di sini, susulah yang kuberikan kepadamu untuk anak kecil, ya, karena hanya itu yang mampu dicerna. Wah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau untuk mereka yang masih usianya masih anak-anak baru lahir, ya bolehlah, masuk akal lah ya, diberikan susu terus sebagai ya sumber nutrisi utama atau sebagai makanan utama baginya. Ya, bagi anak-anak kecil ya itu wajar saja. Tapi kalau misalnya sudah usianya sudah semakin bertambah, ya, semakin lama menjalani kehidupannya, tetapi masih tetap mampunya hanya minum susu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa makan daging, ya. Nah, itu kan ada masalah di dalam pencernaannya, ada masalah di dalam pertumbuhannya, ya. Sama seperti halnya secara fisik, ketika anak-anak dilahirkan, Bapak Ibu Saudara, orang tua pasti berharap supaya seiring bertambahnya waktu, anak itu harus berkembang juga di dalam secara motorik, harus berkembang, ya, mulai bisa berbicara satu persatu, kata-kata dengan jelas disampaikan, diucapkan, kemudian bisa mulai berjalan, ya, sesudah bisa berjalan, kemudian berlari, dan seterusnya. Itu yang diharapkan, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam hal kerohanian pun, dalam mengikut Kristus, itu harus kita perhatikan di dalam diri kita. Ya, kita tidak boleh, Paulus katakan, ya, menjadi anak-anak yang hanya minum susu saja. Harus bisa, ya, kita sebagai orang-orang percaya belajar terus untuk bisa mencerna, ya, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan yang lebih dalam, dan kita belajar menerima makanan yang keras, dikatakan supaya otot-otot rohani kita bisa kuat. Amin. Ya, karena kalau otot-otot rohani kita menjadi kuat, berarti kita ini siap menghadapi segala tantangan, karena kita sudah bertanggung jawab sebagai orang-orang yang dewasa. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu, ya, Paulus menunjukkan apa contohnya. Apa contohnya orang percaya yang masih, ya, berada pada posisi di mana secara rohani terjadi stagnan, ya, terjadi keadaan di mana orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan itu tidak mengalami kemajuan di dalam kehidupan kerohaniannya. Contohnya seperti apa? Kita lihat di ayatnya yang ketiga. Ayat 3 dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ciri-cirinya dikatakan orang-orang percaya yang masih dikategorikan, ya, anak-anak yang belum bertumbuh dewasa adalah adanya, ya, iri hati dan perselisihan, ya, di dalam sikap atau di dalam hubungannya kepada sesamanya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat Paulus, ya, membawa kita kepada suatu konsep yang besar, ya, untuk mengikut Kristus Tuhan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita adalah anak-anak yang diperlakukan sebagai orang-orang yang telah dewasa. Jadi kita harus bersikap sebagai orang yang dewasa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, itulah yang Allah harapkan, yang Tuhan inginkan, agar kita, ya, sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, hidup kita berbuah dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, coba kita lihat lagi, ya, di dalam kita lihat misalnya 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-13 masih berkaitan dengan jemaat Korintus, ya, di mana jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, disebut sebagai jemaat yang permisif, ya. Yang permisif itu maksudnya adalah, ya, segala sesuatu, ya, mereka memperbolehkan segala sesuatu karena mereka mengatakan bahwa, ya, kita sudah dimerdekakan dari segala dosa kita, maka kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu pandangan yang keliru. Ya, itu adalah sikap daripada pemahaman yang sangat rendah di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Sebagai orang-orang percaya, tentunya kita mempunyai kebebasan untuk hidup saling mengasihi. Amin. Bukan hidup untuk saling merendahkan atau saling menjatuhkan, tetapi kita hidup untuk sama-sama membangun, sama-sama mendukung sebagai orang-orang yang merindukan supaya di dalam kebersamaan kita, di dalam kesatuan kita, kita semua, ya, bisa saling melengkapi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saling menguatkan. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, ayatnya yang ke-11, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menegur jemaat Korintus ini. Ya, 1 Korintus 13, dan Paulus menyatakan sebagai satu teguran secara halus, ya, kepada jemaat Korintus ini supaya mereka berubah menjadi dewasa dan tidak tinggal terus pada posisi, ya,
dengan sifat-sifat kekanak-kanakan dikatakan. Di ayatnya 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 ini dikatakan begini, ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ya, sesuai kan Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau masih kanak-kanak, masih anak-anak, bersikap seperti anak-anak kecil, ya wajarlah, ya. Kita pasti mengakui hal itu sebagai sebuah kenyataan yang masuk akal, ya. Nah, tetapi Paulus katakan, ya, di situ aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, ya, saudara. Jadi itu sangat masuk akal. Kalau memang posisinya adalah masih anak kecil, berbicara seperti anak kecil, ya, bertindak seperti anak kecil, merasa seperti anak kecil, ya itu wajar. Dan memang itulah yang sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi bisa diterima akal sehat Bapak Ibu Saudaraku. Paulus katakan, ya, berpikir seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak. Ya, Paulus katakan ketika aku masih dalam posisi kanak-kanak, ya. Nah, itu benar sekali Bapak Ibu Saudara, sesuai kenyataan. Ya, tetapi ada kenyataan lain lagi Bapak Ibu Saudara. Dia katakan apa? Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa, di sini ada sebuah proses di mana ya ada perubahan yang nyata di dalam kasih karunia ini, di mana kita mengerti siapa diri kita di dalam Kristus dan bagaimana kita sekarang bersikap sesuai dengan pengenalan kita akan diri kita di dalam Kristus, bahwa di dalam Kristus kita adalah anak-anak adopsi yang dianggap sudah menjadi dewasa di dalam Kristus. Kenapa dianggap bisa menjadi dewasa dalam Kristus? Karena segala penghalang, ya, segala hambatan, segala kelemahan, segala kesalahan, segala dosa, ya, yang menghambat kita untuk mengalami akan hubungan yang akrab dengan Tuhan, itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu semua sudah disalibkan di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi dengan demikian, saudara-saudara dan saya ya sekarang mempunyai kebebasan untuk memilih bagaimana kita bersikap dewasa di dalam Kristus, karena kita diberikan suatu kapasitas. Amin. Diberikan kapasitas untuk bisa membangun sikap yang sebagaimana mestinya ya di dalam Kristus, bahwa kita ini adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah diposisikan sebagai anak-anak yang dianggap dewasa di dalam Kristus. Nah, itu yang harus menjadi pandangan utama kita di dalam hubungan kita, membangun hubungan kita dengan Kristus maupun dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau anak-anak kecil itu masih keinginannya adalah hanya lebih cenderung untuk main-main, ya, bermain-main Bapak Ibu Saudara, ya memang wajar, ya wajar, dan itu bisa diterima akal. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus tadi mengatakan, ya dia mempunyai kesadaran, ya siapa dirinya sekarang di dalam Kristus, dan dia katakan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah yang masuk akal, itulah yang bisa diterima akal sehat, bahwa kalau sudah menjadi dewasa, sekarang Paulus katakan kita masuk pada nilai-nilai kedewasaan hidup. Ya, nilai-nilai kedewasaan hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita berfungsi ya di dalam pekerjaan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, jadi bukan lagi ya
kita dikuasai oleh perasaan egois kita. Karena itu adalah ya cocok bagi anak-anak kecil. Kalau anak-anak kecil itu masih sifatnya egois, ya memang begitu. Mereka masih di dalam taraf kemampuan, belum bisa melihat, menjaga bagaimana perasaan orang lain, dan belum bisa dia memberikan satu hal yang bisa mendukung orang lain supaya bersikap dewasa, karena dia belum mempunyai kemampuan untuk itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita di dalam Kristus Yesus, karena kita adalah orang-orang tebusannya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudusnya, maka kita melihat diri kita adalah sebagai orang-orang yang telah ditempatkan oleh Allah di dalam tubuh Kristus, yang memiliki segala sumber daya untuk mengalami segala perubahan hidup di dalam Kristus, untuk bisa dipakai untuk menjadi pelayan-pelayan dan hamba-hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekarang itu adalah merupakan rencana Tuhan di mana kita ya masuk di dalamnya, dan kita menjalani itu sebagai proses untuk mendewasakan kita dari hari ke hari dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal ya ketika pagi-pagi kita bangun seperti ini, Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa ya Bapak Ibu Saudara mempunyai kemampuan untuk bangun pagi mendengarkan firman Tuhan. Tidak mungkin, dan tidak semua orang bisa memiliki ya kekuatan untuk bangun di pagi hari, kemudian kita secara konsisten setiap hari, ya bukan kadang-kadang, tapi kita setiap hari, setiap pagi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah didewasakan bertanggung jawab untuk mengikuti pimpinan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita bukan mengikut Kristus dengan pura-pura menjadi dewasa, tetapi memang benar-benar kita didewasakan, dikuatkan, dimampukan oleh firman Tuhan, bahwa setiap hari kita bisa bangun pagi untuk bersyukur dan menyanyi memuliakan Dia, memuji Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh firman-Nya, sehingga kita bisa melihat pengharapan di dalam Kristus itu sebagai anak-anak Allah. Kita bisa memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, memberitakan kasih karunia kabar baik ini kepada semua orang. Puji Tuhan untuk itu semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekarang kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa ketika aku menjadi kanak-kanak, aku dikatakan memiliki perasaan seperti kanak-kanak, dan aku berpikir seperti kanak-kanak, ya wajar saja Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, tetapi setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ya, jadi ada suatu peralihan, ya, ada suatu perkembangan, ada suatu kemajuan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan itu menjadi menyenangkan, menjadi berita yang sangat baik, ya, kalau kita melihat anak-anak kita terus bertumbuh, berkembang, terus mengalami kemajuan demi kemajuan di dalam kehidupan mereka. Kita sebagai orang tua, ya, ada kebanggaan. Amin. Ada kebanggaan melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri. Ya, dengan demikian, ya, kita sebagai orang tua, kita merasa senang dan merasa bangga, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seperti itu juga, bahkan lebih daripada itu, kita di hadapan Bapa kita di surga. Dia mau kita supaya terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam sikap yang dewasa. Ya, Tuhan mau supaya kita ini, Bapak Ibu Saudara, berkembang maju, ya,
dan Dia tidak mau kita mengalami kejatuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, Dia tidak mau kita, Tuhan Bapa kita di surga tidak mau kita mengalami kemunduran. Amin. Ya, karena bukan itu yang masuk akal. Itu nggak masuk akal itu. Kalau kita mengalami kemunduran karena tidak ada alasan kita. Apa alasan kita untuk mundur dari pelayanan Bapak Ibu Saudara? Apa alasannya? Apakah Tuhan kurang baik ya kepada kita? Bapak Ibu Saudara, tentu saja Tuhan sangat baik kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan kita harus memandang kepada Kristus, bukan memandang kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, karena bukan manusia yang menyelamatkan kita. Bukan manusia sumber berkat kita. Ya, bukan manusia yang menentukan masa depan kita. Tapi Kristuslah yang telah melakukannya bagi kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia Kristus yang menjamin kepastian keselamatan kita satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesuslah yang mati berkorban untuk kita. Dan Dialah yang telah menghidupkan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Dialah segalanya bagi kita. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sehingga kita harus ditopang terus oleh pengertian ini. Ya, pengertian akan firman kebenaran Kristus. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bertahan menghadapi berbagai ujian dan pencobaan di dalam kehidupan ini. Dengan tetap ya berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal 3 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu, ya segala hal keinginanmu di dalam disertai dengan doa dan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah sikap daripada orang yang sudah bertumbuh dewasa, ya, supaya kita mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah sempurna dan Dia tidak membiarkan kita menjadi terpuruk karena situasi-situasi yang berubah, situasi-situasi yang menekan, ya Bapak Ibu Saudaraku di dalam kehidupan ini, ya saudara-saudaraku, kehidupan yang keras, apalagi kita yang hidup di ibu kota, Bapak Ibu Saudara. Sangat keras sekali persaingan itu. Dan kita lihat itu ya Bapak Ibu Saudara. Di mana ya pertandingan, perlombaan daripada anak-anak kita itu. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Untuk mendapatkan pekerjaan sekarang ini susah sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, semakin banyak anak-anak muda saat ini yang lulus kuliah menjadi sarjana-sarjana, tetapi semakin tidak ditemukan. Makin sulit sekali untuk menemukan lowongan pekerjaan saat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi anak-anak kita Bapak Ibu Saudaraku, ya mau tidak mau mereka harus bekerja lebih keras lagi, harus berjuang lebih keras lagi. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, karena itulah kenyataan di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Ya, keadaan zaman bukan bertambah mudah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, arus zaman bukan makin memberikan kepada kita belas kasihan. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, zaman ini tidak berbelas kasihan kepada kita. Jangan kita menyandarkan harapan kita ya kepada manusia. Amin. Harapan kita hanya dari Tuhan Yesus dan Dialah yang membukakan jalan buat kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di bagian yang kedua dan besok kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, ya di Galatia pasal 4 itu, yang kumaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Nah, jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, memahami diri kita sekarang kita ada di mana, ya. Sudah sampai di mana kita di dalam hal yang bertuhan ini. Amin. Di dalam hal mengikut Tuhan Yesus ini sudah sampai di mana kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus kita sadari dan itu harus kita evaluasi. Dan itu harus kita tanyakan dan kita harus bisa menemukan jawabannya. Sudah sampai di mana saya
pengenalan saya akan kasih karunia Tuhan ini udah sampai di mana? Ya, apakah saya sudah bertumbuh? Apakah sudah menjadi lebih dewasa? Apakah saya ini sudah mengerti, ya, yaitu bagaimana orang dewasa dengan makanan yang keras bisa mencerna, ya, bisa mencerna kebenaran-kebenaran yang dalam, yang memperkuat kita, otot-otot rohani kita, semakin dilatih Bapak Ibu Saudara, sudah sampai di mana kita. Nah, itu penting sekali kita tanyakan, ya, kepada diri kita, supaya kita bisa tahu meningkatkan apa yang masih kurang, dan kita tahu bagaimana kita berdoa, seperti, ya, setiap pagi kita selalu terus berdoa Bapak Ibu Saudaraku, mendoakan terus saudara-saudara seiman kita, amin. Ya, walaupun saudara-saudara seiman kita ada yang tidak mendengar doa-doa kita ini, tetapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita terus mendoakan mereka, ya, supaya mereka diberikan perubahan-perubahan, ya, supaya mereka disadarkan oleh Tuhan, supaya mereka tidak mengeraskan hati mereka, supaya mereka, ya, Bapak Ibu Saudara, mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah kehendak Tuhan, tapi itu adalah kehendak daging, ya, itu adalah keinginan mereka yang tidak membawa, ya, satu harga diri di dalam Tuhan yang sesuai dengan penebusan oleh darah Kristus kepada kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita terus mendoakan mereka. Ya, karena apa? Karena kita ini, ya, dipanggil untuk mengasihi semua, ya, saudara-saudara kita, supaya suatu saat apabila mereka disadarkan oleh Tuhan dan mereka mau disadarkan, mereka bisa kembali melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama melihat Bapak Ibu Saudaraku di ayat 2 tadi, Galatia 4 itu dikatakan, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka hidup di bawah hukum Taurat dan mereka selalu bersikap seperti kanak-kanak. Mereka selalu menuntut tanda dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka terus punya keinginan-keinginan yang menurut mereka itu adalah, ya, keharusan yang Tuhan harus lakukan dalam hidup mereka, tetapi itu adalah tanda dari ketidakdewasaan. Mereka tidak pernah mau bersyukur kepada Tuhan. Dan itu adalah suatu sifat kekanak-kanakan di dalam kerohanian. Dikatakan mereka menjadi orang-orang yang belum akil balik, belum menjadi dewasa, tapi sekarang kitalah yang telah didewasakan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kitalah sekarang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, tertarik untuk masuk kepada suatu panggilan dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan kasih karunia-Nya. Tidak semua orang mau, ya, memenuhi panggilan itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan yang telah merendahkan hati kita di hadapan-Nya, dan kepada kita telah dikaruniakan Roh Kudus yang memampukan kita untuk senantiasa mengikuti kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Dan kita percaya di balik semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan memberikan upah yang besar kepada kita semuanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sambut panggilan Tuhan yang terus mendewasakan iman kita, yang terus membawa kita kepada sikap yang lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya, karena Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah kesempatan yang sangat bagus, ya, di mana kita semua diberikan kesempatan untuk bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, supaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya setiap kebenaran firman Tuhan itu meneguhkan iman kita semua. Dengan demikian,
Saudara-saudaraku, kita tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Ya, tidak lagi hanya asik dan sibuk dengan masalah-masalah kita sendiri. Tetapi kita sudah bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Amin. Membantu orang lain untuk bisa melihat harapan di dalam Tuhan Yesus, bahwa terbuka bagi setiap orang, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk melihat bahwa di dalam Kristus Yesus kita mempunyai harapan yang besar, bahwa kita ini adalah anak-anak yang telah dikaruniakan ya Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita semua, dan semangat kita terus bertambah-tambah, semangat kita terus bertumbuh, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan janganlah padamkan roh, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Kembali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Kebaikan-Mu yang telah mengangkat kami, memposisikan kami di dalam posisi yang dimana kami sudah dikaruniakan ya, pimpinan daripada Roh Kudus, kekuatan yang berasal dari firman Tuhan yang murni. Dan kami bersyukur karena kami semua diberikan kerendahan hati untuk senantiasa dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencana-Mu, dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan firman-Mu, dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan panggilan-Mu untuk kehidupan kami sebagai tubuh Kristus. Kami harus menjadi dewasa dan kami harus menjadi matang supaya kami siap dipakai oleh Tuhan di dalam keadaan zaman sekarang ini yang begitu banyak tekanan dalam kehidupan, tapi kami di dalam Kristus mempunyai pengharapan yang teguh bahwa kehidupan kami dipelihara dengan sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkati semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, dan seterusnya ya Bapa, kami akan berjumpa lagi untuk bersama-sama mengucap syukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih. Sekali lagi, salam. Ya, selamat pagi. Ya, baik. Puji Tuhan. Amin.